Bab 776 Perang Antar Wanita. Roslong meninggalkan gedung tempat perusahaan King Zhu Liu berada. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah perusahaan Roslong, matanya yang indah berkedip dengan cahaya dingin. King Zhu Liu, kamu mungkin menangkap langkahku. Setelah mengatakan ini, Roslong berjalan langsung ke Rolls-Royce. Paman Fu terus menunggu di samping mobil. Melihat wanita tertua datang dengan wajah muram, dia dengan cepat bertanya, apa yang kamu lakukan pada King Zhu Liu? Melihat Paman Fu, Roslong berkata dengan marah, kamu harus bertanya padanya apa yang dia lakukan padaku. Lihat wajahku. Paman Fu juga melihat bekas tamparan di wajah Roslong, dan jantungnya berdetak kencang, dia tidak menyangka bahwa wanita tertua yang menderita. Anda tahu, wanita tertua tidak pernah menderita kerugian di depan wanita lain. Sekarang, dia telah menderita kerugian di depan King Zhu Liu, dan dia pasti tidak akan menyerah. Ini membuat Fu Bo sedikit khawatir. Fu Bo. Tiba-tiba, kata Roslong. Nona, katamu. Fu Bo memandang Roslong dan berkata. Mata Roslong berkilat tajam, dan dia berkata, karena King Zhu Liu telah membuka perusahaan kecil, maka cobalah mencari cara untuk mencegah perusahaannya berjalan. Apa? Ketika Fu Bo mendengar kata-kata itu, wajahnya sedikit berubah, dan dia berkata, Nona, mohon lebih rasional. Nona Liu dan Jack Ma memiliki hubungan yang luar biasa. Jika Anda melakukan ini, Jack Ma akan tahu, saya khawatir. Ketika Roslong mendengar kata-kata Paman Fu, dia segera berkata dengan dingin, ini adalah perang antar wanita, apa hubungannya dengan Jack Ma? Faber terdiam. Lakukan apa yang saya katakan, kata Roslong. Iya. Fu Bo mengangguk sebagai jawaban, tetapi ada cahaya aneh di matanya, dan dia sedikit khawatir. Rolls-Royce pergi, menghilangkan kemarahan Roslong. Pertempuran antara dia dan King Zhu Liu baru saja dimulai. Song Chuisan, salah satu dari 8 penjaga faksi Wudang, duduk di kursi kantor di area kantor perusahaan King Zhu Liu Liuye, meminum air mendidih, seolah-olah dewa tua itu ada di sana. Meskipun Song Chuisan bukan orang baik, tetapi orang ini sangat memperhatikan janji. Jack Ma menyelamatkannya untuk tidak mati, biarkan dia pergi, dan dia juga berjanji pada Jack Ma untuk melindungi King Zhu Liu selama 3 bulan, tentu saja dia tidak akan mengingkari janjinya. Pada pukul 11 pagi, King Zhu Liu pergi keluar untuk melakukan beberapa tugas. Putri Salju pergi bersamanya. Song Chuisan juga berdiri dan mengikuti mereka. Ketika Bai Sue melihat Song Chuisan mengikuti, dia mengerutkan kening dan berkata dengan tergesa-gesa, orang tua, jangan ikuti kami. Song Chuisan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, Jack Ma berkata, biarkan aku melindungi Nona Liu, aku secara alami akan mengikuti. Sekarang, kakakku King Zhu tidak memintamu menjadi pengawal. Kamu bukan pengawalku. Kamu tidak perlu mengikuti. Lagi pula, siapa yang bisa kamu lindungi dengan tangan dan kakimu yang lama? Bai Sue melengkungkan bibirnya, cukup sedikit. Mengenai kata-kata menghina Bai Sue, Song Chuisan hanya menatapnya dalam-dalam dan tidak mengatakan apa-apa. King Zhu Liu adalah wanita yang baik hati, dia buru-buru memelototi Bai Sue, dan memarahi, Xiao Bai, jangan bicara omong kosong. Pak Tua, kata-kata Xiao Bai masuk akal. Kamu bukan pengawalku sekarang, jadi kamu tidak harus mengikuti. Istirahat di kantor, Xiao Wang, perlakukan orang tua ini dengan baik. King Zhu Liu berkata kepada seorang gadis di kantor. Gadis itu buru-buru menjawab, baik, Tuan Liu. Tanpa diduga, Song Chuisan menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona Liu, Jack Ma memiliki banyak musuh sekarang. Beberapa orang mungkin membahayakan keselamatanmu karena Jack Ma. Oleh karena itu, aku harus mengikutimu. Ini adalah janjiku kepada Jack Ma. Song Chuisan adalah orang tua yang sangat keras kepala, yang membuat King Zhu Liu merasa sedikit tidak berdaya setelah mendengar kata-katanya, baiklah, ikuti saja. Kakak, apakah kamu benar-benar ingin orang tua ini mengikuti? Dia adalah orang tua, betapa tidak nyamannya mengikuti kita. Bai Sue berkata dengan jijik. King Zhu Liu meliriknya dan berkata, oke, berhenti bicara. Bai Sue menatap Song Chuisan dengan dingin dan berkata, orang tua, bagaimanapun juga, kami adalah perempuan. Jangan terlalu dekat dengan kami,
jika tidak, kami akan sangat tidak nyaman. Lagu Cuisan. Sudut mulut Song Cuisan berkedut, dan dia benar-benar ingin menamparkan wajah gadis keras kepala ini. Pikirkan dia sebagai ahli kelas 1 di seluruh penjuru dunia, dan salah satu dari 8 pelindung faksi udang. Bahkan jika dia adalah keluarga bangsawan di ibu kota, dia diperlakukan sebagai tamu kehormatan. Tanpa diduga, dia dipandang rendah oleh gadis ini dengan berbagai cara dan membuat komentar sarkastik, yang membuatnya sedikit kesal. Jika dia tidak melihat gadis ini sebagai teman King Zuliu, dia pasti akan bersikap kasar padanya. Oke, berhenti bicara omong kosong. Ayo pergi. King Zuliu merasa bahwa emosi Bai Sue sedikit agresif baru-baru ini, jadi dia mengambil lengannya dan meninggalkan perusahaan. Dan Song Cuisan mengikuti dengan wajah dingin. King Zuliu pergi ke bank untuk mendapatkan rekening resmi, dan ketika dia turun, dia dan Bai Sue langsung pergi ke tempat parkir. King Zuliu memiliki mobil biasa. Ketika mereka sampai di mobil, Bai Sue menggoda Song Cuisan dan berkata, "Orang tua, karena kamu mengatakan kamu adalah pengawal, maka pengawal biasa tidak hanya melindungi keselamatan majikan, tetapi juga mengemudikan mobil untuk majikan. Bisakah kamu mengemudi?" Song Cuisan menggerakkan sudut mulutnya dan berkata, "Tidak." Song Cuisan telah tinggal di Gunung Wudang, dia baru turun gunung dalam 6 bulan terakhir, dan dia bisa mengendarai mobil kentut. Dengar, pengawalmu terlalu tidak memenuhi syarat, kamu bahkan tidak bisa mengendarai mobil, jadi apa yang kamu inginkan? Putri Salju tampak menghina. Anda. Song Cuisan akan dibunuh oleh kata-kata Bai Sue, dan dia menatap, sangat ingin menamparkan gadis ini. Dia adalah master seni bela diri, dan dia masih perlu mengemudi sendiri. King Zuliu buru-buru menarik Bai Sue dan tersenyum pada Song Cuisan, "Pak Tua, jangan marah, gadis ini akan berbicara omong kosong, dia tidak bisa mengemudi, tidak apa-apa, saya akan mengemudi, Anda bisa masuk ke dalam mobil." Putri Salju memutar pantat montoknya dengan mendengus ringan dan naik ke kopilot. King Zuliu juga memutar sosoknya yang arogan dan naik ke taksi. Adapun Song Cuisan, dia membuka pintu belakang dan masuk ke kursi belakang. Bai Sue juga mengeluh, "Kakak, bagaimana dengan pengawal? Kamu bahkan tidak bisa mengendarai mobil, jadi kamu bertingkah seperti kamu seorang pemimpin." Song Cuisan, yang duduk di belakang, terdiam, wajahnya menjadi gelap. Dia telah menjalani begitu banyak hidupnya, dan dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. King Zuliu memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Jangan katakan sepatah kata pun." King Zuliu menyalakan mobil, meninggalkan tempat parkir, dan langsung pergi ke bank. Sepanjang jalan, Bai Sue mengucapkan banyak kata-kata aneh Song Cuisan, tetapi Song Cuisan memiliki wajah muram dan tidak mengatakan apa-apa. Adapun King Zuliu, dia hanya bisa tertawa dan menangis, dia selalu merasa bahwa Bai Sue akan datang ke bibinya baru-baru ini. Temperamen yang sangat buruk. Ketika mereka sampai di bank, King Zuliu memarkir mobil di depan bank dan keluar dari mobil. Song Cuisan juga memiliki wajah dingin dan keluar dari mobil. Bai Sue berkata kepada Song Cuisan, "Orang tua, tetaplah di mobil. Saudari King Zu dan saya akan melakukan sesuatu." Song Cuisan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jack Ma berkata bahwa kamu harus melindungi dirimu sendiri." Bai Sue terdiam dan bergumam, "Tua keras kepala." Bab 777 Lagu Lama Senwei. King Zuliu tersenyum pahit, lalu berjalan menuju bank, Bai Sue mengikuti di belakang King Zuliu. Song Cuisan secara alami mengikuti dengan cepat. Memasuki bank, King Zuliu mengambil nomornya, mengantri, dan semuanya berjalan lancar. Namun, karena King Zuliu dan Bai Sue sangat cantik, mereka secara alami menarik perhatian banyak pria, membuat mereka seperti bintang. King Zuliu selalu menoleh, dan tentu saja dia tidak peduli dengan mata orang-orang ini. Dan Bai Sue merasa sedikit jijik pada mata yang menatapnya. King Zuliu berbaris untuk menyelesaikan bisnis, dan hendak berjalan keluar dengan Bai Sue ketika dia melihat 4 atau 5 pria bertopeng bergegas masuk, senjata di tangan mereka, dan berteriak, semua memegang kepala mereka dan berjongkok. "Siapa yang berani bergerak dan membunuh mereka? Siapa?" Ledakan. Saat teriakan keras itu jatuh,
suara tembakan yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar, menyebabkan orang-orang di bank berteriak dengan aneh. Diam. Semua berjongkok untuk Lao Su. Lao Su hanya menginginkan uang, bukan pembunuhan. Teriak salah satu pria bertopeng. Mendengar ini, semua orang di bank menutup mulut mereka dan berjongkok, wajah mereka menjadi pucat dan menggigil ketakutan. King Zuliu dan Bai Sue juga ketakutan dan berjongkok dengan tergesa-gesa. Bai Sue menggigil dan berkata dengan suara rendah, "Kakak, sepertinya kamu merampok bank." "Diam, bajingan bau." Salah satu pria bertopeng berteriak ke arah Bai Sue. Namun, ketika dia melihat Bai Sue dan King Zuliu di samping Bai Sue, sebuah cahaya langsung melintas di matanya. Song Cuisan melirik para perampok dan berjongkok. Song Cuisan bukanlah orang baik yang bersedia membantu orang lain, jadi dia secara alami tidak ingin khawatir tentang kekacauan ini. 5 perampok, 3 di antaranya, mengintimidasi orang-orang di aula bank. Selama ada yang berani bergerak, mereka langsung mengarahkan senjata ke orang yang bergerak. 2 dari mereka dengan cepat pergi ke konter, mengancam staf bank untuk mengambil uang kertas, memasukkannya ke dalam saku, dan berteriak, "Jika Anda berani memanggil polisi, saya akan membunuh Anda." Melihat adegan ini, King Zuliu diam-diam terkejut, berpikir pada dirinya sendiri bahwa ini adalah zamannya, dan masih ada orang yang berani merampok bank. Orang-orang ini benar-benar gemuk. "Kakak, ada 2 produk luar biasa di sini, aku akan bermain." Orang yang pertama kali melihat Bai Sue, dengan binar di matanya, mengatakan sesuatu sambil tersenyum kepada seorang pria bertopeng. Anak kedua, "Jangan main-main," teriak pria bertopeng lainnya. "Saudaraku, aku akan bermain sebentar." Setelah putra kedua selesai berbicara, matanya memancarkan cahaya cabul, dan dia berjalan cepat menuju King Zuliu dan Bai Sue. Ketika King Zuliu dan Bai Sue melihat pria itu berjalan ke arah mereka, mereka tahu apa yang dipikirkan pria itu. Bai Sue berbisik, "Saudari King Zu, ini sudah berakhir, orang itu akan menghina kita." King Zuliu juga tahu apa yang akan dilakukan pria itu, dan diam-diam cemas. Putra kedua bertopeng berjalan di depan Bai Sue, berjongkok, mengulurkan tangannya, dan mengaitkan dagu Bai Sue. Tubuh halus Bai Sue bergetar tiba-tiba, dia buru-buru melepaskan dagunya, tidak ingin pria itu menyentuhnya. Terjebak. Kedua putra itu menatap tajam, dan menamparkan wajah Bai Sue secara langsung. Tiba-tiba, cetakan telapak tangan berwarna merah cerah muncul di wajah Bai Sue. "Sial, pada titik ini, aku bahkan berpura-pura tidak bersalah." Putra kedua meludah dan mengutuk. Wajah King Zuliu tenggelam. Melihat Bai Sue dipukuli dan berjongkok di dekat Song Cuisan, dia mendengus pelan dan mengucapkan 2 kata, "Pantas." Erzi mengulurkan tangannya, menyentuh wajah Bai Sue 2 kali, dan berkata, "Sial, ini benar-benar luar biasa. Namun, kamu sedikit lebih buruk dari kecantikan ini." Setelah mengatakan itu, putra kedua mengalihkan pandangan jahatnya ke King Zuliu. Tubuh halus King Zuliu sedikit gemetar, dan matanya penuh dengan kekeras-kepalaan. Begitu putra kedua melihat King Zuliu, matanya berbinar, dan dorongan khusus muncul di hatinya. Di bawah topeng, dia menjulurkan lidahnya dan menjilat mulutnya, seolah berbicara tentang keserakahan, dia mengulurkan tangan dan menyentuh wajah King Zuliu. Bagaimana mungkin King Zuliu membiarkannya tunduk, dan segera memalingkan wajahnya. "Sial! Beraninya kau bersembunyi. Bukan hanya aku ingin menyentuhmu, aku juga ingin menciummu." Dengan mengatakan itu, putra kedua meraih dagu King Zuliu dan mencoba mengatupkan mulutnya. King Zuliu adalah gadis yang sangat keras kepala. Ketika dia melihat putra kedua hendak menciumnya, matanya tenggelam, dan dia segera mengulurkan tangannya dan mendorongnya menjauh. Putra kedua didorong, matanya menyipit, dan dia berteriak, "Wanita bau, kamu mencari kematian." Putra kedua berkata, mengangkat pistol, dan menembak King Zuliu. "Tidak ingin." Bai Sue terkejut ketika dia melihat bahwa putra kedua akan menembak King Zuliu, dan dia tidak bisa menahan tangis. Ledakan. Sebuah tembakan meledak. Anak kedua dipecat. Semua orang yang hadir mengira sebuah tragedi akan terjadi. Namun, mereka terkejut menemukan bahwa tubuh putra kedua terbang keluar seperti karung pasir. Ledakan.
Tubuh Erzi terbang sejauh 5 atau 6 meter, dan menghantam tanah dengan keras, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia pingsan dengan suara, hik. Anak laki-laki kedua. Sial, bunuh benda tua itu. Kaki tangan Erzi, melihat Erzi terbang keluar, melihat lebih dekat dan melihat seorang lelaki tua berdiri di tempat Erzi tadi. Dan semua orang yang hadir memandang lelaki tua itu dengan heran, penuh kejutan dan kekaguman. Itu benar, barusan, lelaki tua inilah yang tiba-tiba menembak dan menendang putra kedua keluar. Dan adegan ini juga dilihat oleh King Zuliu dan Bai Sue. Mereka juga menatap lelaki tua itu dengan heran. Dan lelaki tua itu adalah Song Cuisan. Para perampok, terkejut, mengangkat senjata mereka dan menembak Song Cuisan dengan panik. Bang bang bang. Ada tembakan. Aula bang penuh dengan kekacauan. Di tengah tembakan, sesosok, seperti bayangan, melewati peluru dan terbang ke arah perampok. Ketika bayangan itu melewati para perampok itu melolong sedih, dan kemudian terbang keluar. Dalam sekejap mata, lelaki tua itu melumpuhkan keempat perampok. Ketika para perampok itu jatuh ke tanah, seteguk darah keluar dari mulut mereka, tidak bisa bergerak atau pingsan. Adegan ini mengejutkan orang-orang di aula seperti orang bodoh. Mereka semua berteriak dalam hati, orang tua itu, bukankah dia Superman? Kenapa dia begitu galak? Bai Sue juga menatap King Zuliu di sampingnya dengan penuh semangat dan berkata, kakak, apakah kamu baik-baik saja? Orang tua itu. Dia luar biasa. King Zuliu baik-baik saja, tembakan yang ditembakkan oleh putra kedua barusan meleset darinya karena tembakan mendadak Song Cuisan. Ketika dia melihat tindakan Song Cuisan dengan begitu tegas, dia juga terkejut. Dalam sekejap mata, Song Cuisan memiliki semua perampok di tanah. Pada saat yang sama, sirene terdengar di luar bank. Sekitar 3 menit kemudian, sekelompok polisi bergegas masuk dengan peluru tajam dan berteriak, jangan bergerak. Jangan bergerak. Bab 778 kamu benar-benar Superman. Setengah jam kemudian, King Zuliu masuk ke mobil. Bai Sue memandang Song Cuisan dengan kekaguman dan berkata, Tuan Song, Anda benar-benar luar biasa. Anda sangat luar biasa. Anda adalah seorang Superman. Jika bukan karena Anda mengambil tindakan hari ini, Sister King Zu tidak akan terbayangkan. Pak, Anda tidak akan menjadi reinkarnasi dari Superman. Pak Tua, tembakan Anda telah membantu polisi memecahkan kasus super besar. Anda hanyalah seorang pahlawan. Song Cuisan duduk di kursi belakang, lengannya menyilang, matanya terpejam, dan dia bahkan tidak menatap Bai Sue. Dan Bai Sue duduk di sampingnya, mengobrol dengan ekspresi kagum. Bai Sue mengendarai mobil, dan itu juga merupakan keberuntungan rahasia. Jika lelaki tua Song tidak menembak, saya khawatir dia akan benar-benar selesai. Dia melihat Grandmaster Song Cuisan melalui kaca spion, dan diam-diam bersyukur. Hanya setengah jam yang lalu, ada perampokan besar di bank. Justru karena Song Cuisan mengambil tindakan untuk menaklukkan kelima perampok itu, dia membantu polisi untuk menyelesaikan kasus perampokan yang luar biasa besar ini. Dan Song Cuisan, yang juga menjadi pahlawan, sangat berterima kasih kepada polisi. Pada saat itu, Song Cuisan sebenarnya tidak ingin mengambil tindakan, jika bukan karena putra kedua menganiaya King Zuliu dan mengancam keselamatan King Zuliu, dia tidak akan peduli. Hanya dapat dikatakan bahwa Bang mempercayakan restu King Zuliu. Bai Sue awalnya memandang rendah Song Cuisan, dan berulang kali mengejek Song Cuisan karena mengatakan bahwa dia memiliki lengan dan kaki yang tua, jadi pengawal macam apa dia. Setelah adegan di bank, kekagumannya pada Song Cuisan tidak perlu ditanyakan. Song Cuisan masih memiliki wajah dingin dan tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah seluruh dunia merindukannya sebesar 200 yuan. Lagu lama, terima kasih banyak kali ini. King Zuliu mengendarai mobil dengan ekspresi bersyukur. Song Cuisan berkata, jangan berterima kasih padaku, aku hanya memenuhi janjiku. Bai Sue bertanya-tanya, Tuan Song, ketika wajah saya ditampar oleh perampok itu, mengapa Anda tidak menyelamatkan saya? Song Cuisan berkata dengan ringan, aku berkata, aku hanya melindungi Nona Liu, dan aku tidak peduli dengan orang lain. Bai Sue terdiam beberapa saat, dan hatinya kacau.
Untuk berterima kasih kepada Song Choi-san, King Zuliu membawa Song Choi-san ke sebuah restoran, memesan beberapa hidangan enak, dan menghibur Song Choi-san. Sambil makan, King Zuliu bertanya dengan rasa ingin tahu, Song Lao, kamu bilang kamu setuju dengan janji Jack Ma untuk melindungiku. Mengapa? Song Choi-san menyesap Wu Liangye dan berkata dengan ringan, aku tidak tahu. Song Choi-san secara alami malu untuk mengatakan bahwa dia ingin membunuh Jack Ma, tetapi dibunuh oleh Jack Ma adalah hal yang memalukan. Oh baiklah. King Zuliu tidak bertanya lagi, dia memutuskan untuk bertanya pada Jack Ma ketika dia punya waktu. Bai Sue juga bertanya dengan rasa ingin tahu, Song Lao, saya pikir seni bela diri Anda sangat kuat. Apakah Anda yang paling kuat? Atau Jack Ma? Begitu Bai Sue menanyakan ini, Song Choi-san berhenti sambil memegang gelas anggur, dengan sedikit rasa malu di wajahnya, dan berkata, setengah kati dan 80 tael. Song Choi-san sebenarnya jauh lebih rendah daripada Jack Ma, tetapi ketika seseorang bertanya, dia hanya bisa mengatakan itu. Bai Sue berkata sambil tersenyum, Tuan Song, saya pikir Anda lebih baik dari Jack Ma. Jack Ma hanyalah seekor kucing berkaki 3. Song Choi-san menggerakkan sudut mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, ponsel King Zuliu berdering, dia melihat nomor itu dan melihat bahwa Jack Ma menelepon, dan buru-buru berkata, Xiao Bai, kamu menemani Song Lao makan malam, aku akan menjawab telepon. Dengan mengatakan itu, King Zuliu buru-buru meninggalkan kotak itu. Meninggalkan kotak, King Zuliu menjawab telepon, dan suara Jack Ma datang dari sana, kakak, Anda menelepon saya di pagi hari, ada apa? Saya berada di pesawat di pagi hari, jadi saya mematikannya. Apakah kamu di pesawat? Apakah kamu kembali? King Zuliu bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, tidak, aku di Jinling sekarang, aku baru saja turun dari pesawat, ada apa denganmu? Jack Ma bertanya. Saudaraku, begini, ada seorang lelaki tua bernama Song Choi-san, dia bilang dia diatur olehmu untuk melindungiku, begitu. King Zuliu bertanya. Memang benar, Song Lao ini memiliki kungfu yang bagus, dia bisa melindungimu secara pribadi. Kata Jack Ma. Oh, kalau begitu aku bisa yakin. King Zuliu menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata, saudaraku, lagu lama ini memang sangat kuat. Dia menyelamatkanku belum lama ini. Hah? Menyelamatkanmu? Bagaimana situasinya? Jack Ma buru-buru bertanya. Ah, seperti ini. King Zuliu menceritakan kejadian ketika dia bertemu dengan perampok di bank. Ketika Jack Ma mendengar ini, keringat dingin keluar. Dia tidak menyangka King Zuliu akan mengalami pengalaman yang begitu mengerikan. Untungnya, Song Choi-san menyelamatkan King Zuliu, atau konsekuensinya bisa menjadi bencana. Jack Ma diam-diam bersukacita karena Song Choi-san mampu melindungi King Zuliu. Tampaknya Song Choi-san ini sangat andal. Dia benar-benar melakukan tugasnya. Kakak, ini benar-benar terima kasih kepada Penatua Song, terima kasih untukku. Jack Ma berkata dengan terharu. Hehe, begitu. King Zuliu tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, apakah kamu sibuk di Jinling? Lalu pergi dan lakukan pekerjaanmu. Baik. Jack Ma dan King Zuliu mengucapkan beberapa patah kata dan mengakhiri panggilan. King Zuliu benar-benar lega sekarang karena Song Choi-san diatur oleh Jack Ma, jadi itu yang terbaik. Jinling. Jack Ma dan Filin Su turun dari pesawat, menyalakan ponsel mereka, dan melihat beberapa panggilan dari King Zuliu. Jadi, dia buru-buru kembali ke King Zuliu. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan King Zuliu, dia juga terkejut dengan keringat dingin. Jika dia tidak mengatur agar Song Choi-san pergi ke sana, dia benar-benar tidak tahu konsekuensi mengerikan apa yang akan terjadi. Filin Su juga tahu tentang panggilan telepon Jack Ma ke King Zuliu, tapi dia tidak bertanya lagi kecuali ekspresinya yang aneh. Bagaimanapun, dia tahu bahwa, dalam analisis terakhir, King Zuliu adalah pacar asli Jack Ma, dan dia hanyalah sepertiga kecil. Bahkan bukan junior. Jack Ma mengakhiri panggilan tanpa menjelaskan apapun kepada Filin Su, tetapi meninggalkan bandara bersama Filin Su. Begitu mereka keluar dari bandara, kedua pemuda itu menunggu di luar. Begitu mereka melihat Jack Ma dan Filin Su, mereka buru-buru menyapa sambil tersenyum,
Dokter Ilahi Ma, selamat datang di Jinling. Keduanya tidak lain adalah Hu Qiangjun dan Zhao Tianbao. Tak perlu dikatakan bahwa Hu Qiangjun dan Zhao Tianbao adalah cucu dari Zhao Lao. Zhao Tianbao datang menemui Jack Ma atas perintah ayahnya. Adapun Hu Qiangjun, dia berinisiatif mengundang Ying. Bagaimanapun, Jack Ma juga penyelamatnya, jadi dia secara alami akan datang untuk menyambutnya. Jack Ma tidak memiliki kesan yang baik tentang Hu Qiangjun dan Zhao Tianbao, tetapi mengangguk ringan. Hu Qiangjun merasa sedikit malu, jadi dia menyapa Filin Su, "Xiao Fu, kamu juga kembali." Filin Su tersenyum dan memanggil, "Saudara Jun." Hu Qiangjun selalu menyukai Filin Su sebelumnya dan berharap untuk mendapatkan Filin Su, tetapi karena dia menderita kanker jantung dan diselamatkan oleh Jack Ma, dia benar-benar berubah pikiran dan tidak lagi memikirkan Filin Su. Dia sudah berasumsi bahwa Filin Su adalah wanita Jack Ma. Bab 779 Bagaimana Anda bisa bersedia menjadi junior? Zhao Tianbao secara alami tahu hubungan antara sepupunya Filin Su dan Jack Ma. Namun, dia masih menyimpan dendam atas kesediaan sepupunya untuk menjadi wanita Jack Ma. Karena, sejauh yang dia tahu, ada beberapa gadis yang berselingkuh dengan Jack Ma. Dan sepupu itu bersedia menjadi sepertiga kecil, yang membuat hati Zhao Tianbao sangat tidak nyaman. Lagi pula, sepupunya cukup baik, bagaimana dia bisa bersedia menjadi nyonya Jack Ma? Meskipun dia berpikir begitu di dalam hatinya, di permukaan, dia masih menghormati Jack Ma. Bagaimanapun, Jack Ma adalah penyelamat kakeknya. Dokter Ilahi Ma, silakan masuk ke mobil. Zhao Tianbao berkata kepada Jack Ma dengan cukup sopan. Baik. Jack Ma tersenyum dan mengangguk padanya, lalu mengikuti Zhao Tianbao menuju mobil. Hu Qiangjun mengikuti dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Xiao Ma, saya mendengar tentang urusan Anda di keluarga Xiao. Apakah Anda benar-benar anggota keluarga Xiao?" Hu Qiangjun selalu berpikir bahwa Jack Ma hanyalah seorang warga negara biasa, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya adalah anak dari keluarga Xiao di ibu kota. Selain itu, Jack Ma membuat keributan di keluarga Xiao, memukuli kepala keluarga Xiao, dan memberi Tuan Xiao sebuah guci, yang juga dikenal oleh Hu Qiangjun. Setelah Hu Qiangjun mengetahui tentang prestasi Jack Ma, dia pertama kali berpikir bahwa Jack Ma gegabah, tapi kemudian dia mengagumi keberanian Jack Ma. Jack Ma berani memasuki pesta ulang tahun Tuan Xiao karena sendirian, bukankah ini hal yang sangat mengagumkan? Zhao Tianbao juga ingin tahu tentang pengalaman hidup Jack Ma. Mendengar Hu Qiangjun menanyakan pertanyaan ini, dia juga memandang Jack Ma dengan rasa ingin tahu, tetapi ingin mendengar apa yang dikatakan anak terlantar dari keluarga Xiao ini. Mendengar ini, Jack Ma melirik Hu Qiangjun dengan dingin, dan berkata, "Apa hubungannya ini denganmu?" Batuk. Melihat mata serius Jack Ma, Hu Qiangjun terbatuk kering, "Xiao Ma, aku hanya bertanya dengan santai." Jack Ma mendengus ringan dan tidak berbicara. Dia secara alami tidak ingin memberitahu Hu Qiangjun tentang hal-hal ini. Hu Qiangjun bahkan tidak menganggap dirinya sebagai teman, jadi mengapa dia harus memberitahunya? Jika sebelumnya, sikap Jack Ma terhadap Hu Qiangjun benar-benar tidak tahan, dan dia pasti akan membalas beberapa patah kata. Tapi sekarang, dia hanya bisa menahan diri. Bagaimanapun, identitas Jack Ma saat ini adalah penyelamatnya, apalagi yang bisa dia katakan. Jack Ma dan Filin Su naik ke kursi belakang mobil, Hu Qiangjun masuk ke kopilot, dan Zhao Tianbao mengendarai mobil menuju villa keluarga Zhao. Sepanjang jalan, Zhao Tianbao dan Hu Qiangjun hanya mengobrol beberapa patah kata dengan Filin Su. Adapun Jack Ma, dia diam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ngomong-ngomong, Tianbao, bagaimana tubuh kakek? Filin Su memandang Zhao Tianbao dan bertanya. "Ao, sejak Dokter Ma merawat kakek, tubuh kakek telah pulih dengan sangat baik," jawab Zhao Tianbao. Filin Su mengangguk ringan, dan melirik Jack Ma dengan penuh rasa terima kasih dengan matanya yang indah. Jika Jack Ma tidak menyembuhkan tubuh kakek, kakek mungkin telah melakukan perjalanan ke barat dengan bangau. Omong-omong, keterampilan medis Ma Shen masih sangat bagus. Hu Qiangjun menamparkan Jack Ma tepat waktu. Filin Su memberinya tatapan aneh, tetapi tidak berbicara.
Dan Jack Ma mendengarkan sanjungan Hu Qiangjun, wajahnya tenang, dan dia tidak peduli sama sekali. Sekitar 20 menit kemudian, mereka tiba di villa pemulihan Zhao Lao. Beberapa orang turun dari mobil ketika mereka tiba di pintu masuk villa pemulihan. Setelah keluar dari mobil, Jack Ma melihat Zhao Junjiang menunggu di pintu. Begitu dia melihat dirinya sendiri, dia menyambutnya dengan senyum di wajahnya, dan berkata, "Dokter Ilahi Xiao Ma, selamat datang." Melihat Zhao Junjiang menunggu di pintu secara pribadi, Jack Ma sangat tersentuh. Dia juga berjalan ke depan dengan sangat sopan sambil tersenyum dan berkata, "Tuan Zhao. Dokter Ilahi Xiao Ma, jika Anda tidak menyukainya, panggil saja saya Paman Zhao." Zhao Junjiang tersenyum pada Jack Ma. Ketika Jack Ma memikirkannya, dia menidurkan Filin Su. Dan Zhao Junjiang adalah paman kedua Filin Su, jadi dia harus memanggilnya paman. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, "Oke, Paman Zhao." Ketika Zhao Junjiang mendengar bahwa Jack Ma benar-benar memanggilnya paman, senyum di wajahnya mekar seperti bunga. Zhao Junjiang meraih tangan Jack Ma dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, pulanglah, ayahku menunggumu di dalam." Setelah mengatakan itu, Zhao Junjiang membawa Jack Ma dan berjalan menuju rumah, bahkan tanpa menyapa Filin Su. Filin Su menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan dengan cepat mengikuti. Hu Qiangjun tidak memasuki rumah, tetapi berkata kepada Zhao Tianbao, "Saudara Zhao, saya akan menyiapkan meja. Saya akan mengundang Xiao Ma untuk datang. Tolong bantu saya." Untuk berterima kasih kepada Jack Ma, Hu Qiangjun berencana untuk menyiapkan meja dan mengundang Jack Ma untuk makan malam. Dia takut dia akan mengundang Jack Ma dan Jack Ma tidak akan setuju, jadi dia meminta bantuan Zhao Tianbao. Ketika Zhao Tianbao mendengar kata-kata itu, dia tersenyum dan berkata, "Oke, tidak masalah. Jika saya tidak dapat berbicara dengan baik, biarkan sepupu saya Filin Su yang mengatakannya." "Oke, terima kasih. Kalau begitu aku akan pamit dulu." Hu Qiangjun berterima kasih padanya dan pergi. Zhao Junjiang menyeret Jack Ma ke halaman villa, dan begitu dia memasuki halaman, dia melihat seorang lelaki tua berjalan keluar dengan tongkat dan bantuan seorang pelayan. Orang tua ini, meskipun sekarat, memiliki kulit kemerahan dan terlihat cukup sehat. Orang tua ini adalah Tuan Zhao. "Dokter Ilahi Xiao Ma, selamat datang." Suara tawa tua Zhao datang. Jack Ma merasa tersanjung ketika melihat bahwa Penatua Zhao secara pribadi menyambutnya. Ia buru-buru melangkah maju, mendukung Penatua Zhao, dan berkata, "Penatua Zhao, Anda sudah sangat tua, beraninya saya bekerja agar Anda menyambutnya secara pribadi." "Saya." Zhao Lao melambaikan tangannya dan tersenyum dan berkata, "Hei. Kata-katamu salah. Meskipun kamu masih muda, bagaimanapun juga kamu adalah penyelamat orang tuaku. Aku harus menyambutmu." Setelah mengatakan itu, Penatua Zhao meraih tangan Jack Ma dengan tatapan yang sangat ramah. Melihat bahwa hanya ada Jack Ma di mata Zhao tua, Filin Su berdiri di belakang dan berkata dengan senyum sarkastik, "Kakek, di matamu, hanya ada Jack Ma, dan kamu juga harus menjagaku." Kata-kata Filin Su membuat semua orang tertawa. Zhao Lao buru-buru berkata sambil tersenyum, "Lihat, aku hanya bersikap sopan kepada penyelamatku, gadis ini masih cemburu." Kata-kata Zhao Lao juga membuat semua orang tertawa, dan semua orang tertawa. "Ngomong-ngomong, Junjiang, apakah anggur dan makanannya sudah siap?" Zhao Lao memandang Zhao Junjiang dan bertanya. "Ayah, sudah siap," jawab Zhao Junjiang. "Oke, Xiao Ma, kalau begitu ayo makan dulu dan bicara." Penatua Zhao tersenyum pada Jack Ma. "Oke." Jack Ma mengangguk. Kemudian, Jack Ma mengikuti Zhao tua ke ruang makan. Benar saja, sebuah meja dipenuhi dengan makanan lezat dari pegunungan dan laut, dan 2 botol anggur Maotai ditempatkan. Elder Zhao duduk di kursi utama, Jack Ma duduk di sisi kiri Elder Zhao, Zhao Junjiang duduk di sisi kanan, dan Filin Su duduk di posisi awal. Penatua Zhao mengambil botol anggur dan hendak menuangkan anggur untuk Jack Ma. Bab 780 Sang Pemrakarsa. Jack Ma buru-buru memegang botol itu dan berkata, "Penatua Zhao, biarkan aku menuangkannya untukmu." Lihat apa yang kamu katakan, kamu adalah penyelamatku,
bukankah aku harus menuangkan anggur untukmu? Penatua Zhao bersikeras menuangkan anggur untuk Jack Ma, yang membuat Jack Ma merasa tersanjung. Anda tahu, pria tua di depannya adalah satu-satunya jenderal pendiri kerajaan Huaxia. Meminta lelaki tua terkenal ini untuk menuangkan anggur untuk dirinya sendiri, ini benar-benar membuat Jack Ma sedikit tak tertahankan. Zhao Lao menuangkan anggur untuk Jack Ma mengambil botol anggur dan menuangkannya untuk Zhao Lao. Jack Ma tahu bahwa Zhao Lao sudah tua, jadi dia menuangkan sedikit untuknya. Zhao Lao berulang kali berkata, tuangkan lebih banyak. Ayah, sebaiknya kamu minum lebih sedikit. Zhao Junjiang tahu bahwa lelaki tua itu semakin tua, jadi dia sibuk membujuknya. Zhao Lao melirik Zhao Junjiang dan berkata, Xiao Ma ada di sini. Saya ingin minum lebih banyak dengan Xiao Ma. Saya tidak berpikir ada masalah dengan tubuh saya. Jika Anda tidak percaya, tanyakan pada Xiao Ma. Jack Ma tidak punya pilihan selain mengatakan, berdasarkan kondisi fisik Zhao Lao, tidak ada masalah dengan minum 2 atau 3 tael. Batuk, oke. Zhao Junjiang harus menutup mulutnya. Jack Ma mengisi cangkir Zhao Lao, dan cangkir ini adalah 2 atau 5, yang merupakan batas Zhao Lao. Penatua Zhao mengambil gelas anggur dan tersenyum pada Jack Ma, daun kecil, ayo, jalan-jalan. Penatua Zhao, saya menghormati Anda. Jack Ma berkata dengan hormat. Zhao Lao tersenyum dan menyesapnya. Jack Ma juga menyesapnya. Setelah minum, Zhao Lao tersenyum dan membiarkan Jack Ma makan. Saat minum dan makan, Zhao Lao hanya mengobrol dengan Jack Ma dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah Zhao Lao dan Jack Ma minum 2 kali, Zhao Junjiang mengambil gelas anggur dan memanggang anggur Jack Ma. Jack Ma secara alami menolak untuk datang, dan minum 2 dengan Zhao Junjiang. Ketika perjamuan selesai, Jack Ma minum lebih dari setengah kati. Namun, wine ini asli Maotai, dan rasanya tidak terlalu enak, setelah diminum cukup nyaman. Xiao Ma, datang ke ruang belajar bersamaku. Wajah Zhao Lao berubah sedikit merah, dan dia berkata kepada Jack Ma. Hati Jack Ma tergerak, dia tahu bahwa Zhao Lao akan memberitahunya tentang kesalahan ayahnya. Jika memungkinkan, Jack Ma berharap Penatua Zhao dapat membantu membebaskan Xiao Yuntian. Bagaimanapun, Xiao Yuntian telah dikurung selama lebih dari 20 tahun. Dia adalah pahlawan nasional, namun diperlakukan seperti ini sangat tidak pantas. Oke. Jack Ma menanggapi dan mengikuti Zhao Tua ke ruang kerjanya. Ruang belajar Zhao Tua, Jack Ma mengunjungi terakhir kali, dikelilingi oleh rak buku, dan rak buku ditutupi dengan buku. Jack Ma meliriknya dan melihat beberapa buku kuno, serta beberapa karya para pemimpin pendiri. Jack Ma mendukung Zhao Lao dan duduk di kursi yang nyaman, dan Zhao Lao berkata kepada Jack Ma, Ma kecil, duduk juga. Baik. Jack Ma juga duduk di kursi. Begitu dia duduk, wajah ramah Elder Zhao tiba-tiba menunjukkan sedikit keseriusan. Xiao Ma, izinkan saya bertanya, apakah keluarga Xiao mengambil tindakan terhadap Anda? Alasan mengapa Tuan Zhao menanyakan pertanyaan ini adalah karena dia tahu bahwa Jack Ma akan membuat keributan tentang perjamuan ulang tahun Tuan Xiao, yang pasti akan membuat marah keluarga Xiao. Keluarga Xiao pasti tidak akan membiarkan Jack Ma pergi, dan dengan karakter Xiao Yunfeng dari keluarga Xiao, dia pasti akan mengirim seseorang untuk segera berurusan dengan Jack Ma. Jack Ma mengangguk dan berkata, ya, keluarga Xiao mengirim seseorang untuk berurusan denganku. Ketika Penatua Zhao mendengar kata-kata itu, ekspresinya membeku, dan dia berkata, siapa yang kamu kirim? Belum lagi kecelakaan mobil. Sebenarnya, sebelum saya membuat keributan besar tentang jamuan ulang tahun Tuan Xiao, keluarga Xiao sudah mengirim seseorang untuk berurusan dengan saya. Mereka pertama kali mengirim seorang wanita Gu untuk membunuh saya, tapi saya beruntung untuk tidak mati. Kemudian, Jack Ma menjelaskan proses spesifiknya. Setelah mendengar ini, wajah Elder Zhao muram, dia membanting meja, dan berkata, keluarga Xiao ini sangat keterlaluan. Untuk berurusan denganmu dengan cara yang begitu tercela. Selain itu, aku hampir membunuh cucuku, sialan. Zhao Lao sangat marah. Untuk menghadapi Jack Ma, keluarga Xiao mengirim wanita Gu itu untuk pergi,
dan wanita Gu itu benar-benar menculik cucunya, dia secara alami sangat marah, dan semua kemarahannya ditambahkan ke keluarga Xiao. Setelah membuat keributan tentang perjamuan ulang tahun Tuan Xiao, keluarga Xiao mengirim orang tua lain yang cukup kuat untuk berurusan dengan saya, tetapi orang tua ini bukan lawan saya dan dikalahkan oleh saya. Jack Ma melanjutkan. Setelah mendengar ini, wajah Penatua Zhao menjadi semakin marah, dan dia berkata berulang kali, ini konyol, benar-benar konyol. Saya percaya bahwa keluarga Xiao tidak akan menyerah dan akan terus mengirim orang untuk berurusan dengan saya, kata Jack Ma. Ini pasti, kamu telah menyatakan perang dengan keluarga Xiao sekarang, dan keluarga Xiao pasti tidak akan mentolerir keberadaanmu. Zhao Lao mengangguk. Iya. Jack Ma juga mengangguk dan berkata, Tuan Zhao, Anda mengatakan kepada saya kemarin bahwa Tuan Xiao membuat kesalahan besar setelah dia kembali. Apa kesalahannya? Mendengar ini, Tuan Zhao menghela nafas. Xiao Yuntian kembali dari misi dan mengetahui bahwa istrinya telah meninggal secara tragis. Tentu saja, kamu masih hidup sekarang, jadi kamu lari ke markas militer dengan marah dan menemukan lelaki tua itu. Wakil Direktur Biro Keamanan saat itu. Banjir. Jack Ma terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, Penatua Zhao, apa yang dia lakukan dengan Direktur Hong ini? Zhao Laodao, ketika Xiao Yuntian sedang dalam misi dan kehilangan kontak, Hong tua inilah yang pertama kali curiga bahwa Xiao Yuntian telah mengkhianati negara dan menempatkan Xiao Yuntian di puncak, yang membuat keluarga Xiao membuat keputusan untuk mengusir Xiao Yuntian dan istrinya. Omong-omong, Hong tua ini adalah penggagas tragedi itu. Ketika Jack Ma mendengar kata-kata Zhao tua, dia tercengang. Ternyata ketika Xiao Yuntian dalam misinya, Hong tua inilah yang pertama kali curiga bahwa Xiao Yuntian telah mengkhianati Ibu Pertiwi dan menempatkan Xiao Yuntian di puncak. Untuk melindungi diri mereka sendiri, keluarga Xiao mengusir Xiao Yuntian dan istrinya. Jadi, Hong tua ini adalah pelakunya. Memikirkan hal ini, Jack Ma dipenuhi dengan kebencian, menggertakkan giginya dan berkata, kamu mengatakan bahwa Tuan Xiao pergi ke Lao Hong, lalu apa? Zhao tua menghela nafas dan berkata, Xiao Yuntian terlalu impulsif untuk melakukan sesuatu. Dia menemukan Lao Hong dan pertama-tama memarahi Lao Hong. Kemudian, karena marah, dia mematahkan kaki Lao Hong. Apa? Ketika Jack Ma mendengar ini, dia tercengang. Dia tidak menyangka ayahnya begitu keras kepala sehingga dia mematahkan kaki wakil direktur Biro Keamanan. Lalu apa? Jack Ma buru-buru bertanya. Zhao Lao menghela nafas lagi, Lao Hong adalah wakil direktur Biro Keamanan, dengan pangkat Letnan Jenderal, dan juga bos langsung Xiao Yuntian. Dia mematahkan kaki bos langsungnya. Ini adalah kejahatan yang sangat serius. Merampas Xiao Yuntian dari pangkat militernya. Ini. Jack Ma sangat tidak berdaya ketika mendengar ini. Setelah itu, ayahmu membuat keributan besar tentang keluarga Xiao, dia menjadi gila karena suatu alasan, dan dilindungi oleh negara di pangkalan militer itu. Meskipun negara merampas pangkat militer Xiao Yuntian, kehormatan seorang pahlawan khusus masih diberikan kepadanya. Hanya saja kehormatannya disembunyikan dan tidak diketahui dunia. Kata Zhao tua.